Indonesia sangatlah kaya akan keberagaman, baik budaya, suku, ras, dan agamanya. Selain itu, di Indonesia juga memiliki sekitar 37 rumah adat yang berbeda-beda di setiap provinsi. Berbagai rumah adat provinsi tersebut tentunya juga memiliki keunikan, fungsi, dan ciri khasnya masing-masing. Keanekaragaman inilah yang membuat Indonesia menjadi negara yang kuat. Apakah Anda penasaran bagaimana wujud dari rumah adat dari setiap provinsi di Indonesia? Yuk, simak deretan rumah adat di Indonesia berikut ini. 1. Krongbade, rumah adat dari Provinsi Aceh. Rumah Krongbade dari Aceh ini berbentuk memanjang dari timur ke barat menyerupai persegi panjang. Di bagian depan rumah dilengkapi dengan tangga untuk masuk ke dalam rumah. Umumnya, tangga pada rumah adat Aceh ini jumlahnya ganjil, yaitu sekitar 7 hingga 9 anak tangga. 2. Bolon, rumah adat dari Sumatera Utara. Pada rumah adat Bolon ini, terdapat dua bagian yang berbeda, yaitu Jabu Bolon dan juga Jabu Parsakitan. Jabu Bolon, biasa menjadi tempat untuk keluarga besar. Sedangkan Jabu Parsakitan adalah tempat untuk membicarakan masalah adat. Keunikan dari rumah adat Sumatera Utara ini adalah tidak ada sekatan antara setiap ruangan. Jadinya, semua anggota keluarga tidur bersama di dalam ruangan besar. 3. Gadang, rumah adat dari Sumatera Barat. Rumah adat satu ini terlihat mewah bukan? Berasal dari Sumatera Barat, rumah ini memiliki beberapa atap yang runcing dan menjulang ke atas. Rumah adat Gadang terbuat dari ijuk dan bentuknya mirip seperti tanduk kerbau, yang melambangkan kemenangan suku Minang dalam perlombaan adu kerbau di Jawa. 4. Selaso Jatuh Kembar, rumah adat dari Riau. Rumah ini memiliki arti rumah dengan dua selasar. Masyarakat Riau tidak menjadikan rumah Selaso Jatuh Kembar sebagai tempat tinggal mereka, tetapi hanya menggunakannya untuk acara adat. 5. Rumah atap 5 sepotong. Rumah adat dari Kepulauan Riau. Rumah adat dari Kepulauan Riau ini terlihat sangat sederhana. Berbentuk seperti rumah panggung, yang memanjang ke belakang dengan dinding kayu tersusun secara vertikal. Atap dari rumah adat 5 sepotong memiliki 5 bumbungan dengan menggunakan seng berwarna merah. 6. Bubungan 5. Rumah adat dari Provinsi Bengkulu. Rumah adat dari Bengkulu ini memiliki tiang penopang dan menggunakan kayu khusus untuk membuatnya, yaitu kayu medang kemuning. Untuk memasuki rumah ini, Anda juga harus menggunakan tangga, yang berada pada bagian depan rumah. Sama seperti rumah adat dari Riau, masyarakat Bengkulu menggunakan rumah ini untuk acara adat saja, bukan untuk menjadi tempat tinggal. 7. Panggung, rumah adat dari Provinsi Jambi. Rumah adat dari Provinsi Jambi ini adalah desain yang tertua di daerah tersebut, dengan bentuk persegi panjang. Rumah adat panggung dilengkapi dengan tangga di depan rumah. Orang-orang sering menyebutkan bagian atap dari rumah panggung ini sebagai gajah mabuk, karena bentuknya yang menyerupai perahu dengan ujung melengkung. Biasanya, rumah adat dari Jambi digunakan untuk tempat tinggal dan juga tempat bermusyawarah. 8. Rumah Nuwo Sesat, rumah adat dari Provinsi Lampung. Rumah adat Provinsi Lampung memiliki nama Nuwo Sesat. Ciri khas dari rumah ini adalah bentuknya panggung dan di sisi-sisinya terdapat ornamen yang khas. Biasanya, ukuran dari rumah ini sangat besar, tetapi saat ini banyak yang membuat rumah Nuwo Sesat berukuran lebih kecil. Namun, rumah ini tidak dibangun sebagai tempat tinggal. Sama seperti rumah adat lainnya, rumah Nuwo Sesat ini hanya dibangun untuk acara adat dan melakukan musyawarah. 9. Rumah Limas, rumah adat dari Sumatera Selatan. Rumah adat satu ini memiliki bentuk yang sesuai dengan namanya, yaitu menyerupai limas. Tamu yang berkunjung ke rumah ini harus singgah ke ruang atas atau teras rumah. Hal ini merupakan tradisi masyarakat Sumatera Selatan agar dapat merasakan budaya mereka, yang tampak pada ukiran di dalamnya. 10. Rumah Rakit, rumah adat Bangka Belitung. Karena Bangka Belitung memiliki banyak yang tergenang air atau di tepi laut, warga setempat harus menyesuaikan diri, yaitu dengan membangun rumah di atas air juga yang dinamakan rumah rakit. Bentuk rumah adat Provinsi Bangka Belitung terlihat sangat unik karena merupakan perpaduan rumah Melayu dengan aksen arsitektur Tionghoa. Pembuatan rumah ini menggunakan bambu khusus dan bahan lainnya, yang tentunya kuat dan membuatnya dapat mengapung di atas air. Rumah rakit ini biasa menjadi tempat tinggal warga. 11. Rumah Baduy.
Rumah adat dari Banten. Rumah adat dari Banten ini merupakan tempat tinggal suku Baduy, yang merupakan suku asli di wilayah tersebut. Biasanya, suku Baduy membuat rumah ini menggunakan bambu dan ijuk untuk atapnya. Suku Baduy juga memiliki asas kekeluargaan yang amat kental. Inilah yang membuat mereka membangun rumah secara gotong royong sebagai tempat tinggal. 12. Rumah kebaya. Rumah adat dari DKI Jakarta. Rumah kebaya dari DKI Jakarta mengusung corak khas suku Betawi. Atap dari rumah ini menyerupai pelana terlipat dan memiliki corak-corak yang khas seperti kebaya. Rumah kebaya memiliki teras yang luas bertujuan untuk menjadi tempat santai keluarga dan menyambut tamu. 13. Rumah Kasepuhan. Rumah adat dari Jawa Barat. Rumah adat dari Jawa Barat ini merupakan peninggalan dari kerajaan Islam di wilayah tersebut. Rumah yang sering disebut Keraton Kasepuhan ini sebenarnya merupakan perluasan dari Keraton Pakungwati. Tidak heran bila pintu utama keraton terlihat unik dan menawan. 14. Rumah Joglo. Rumah adat dari Jawa Tengah. Mungkin Anda sudah sering mendengar rumah adat dari Jawa Tengah yang sering disebut sebagai rumah joglo ini. Biasanya, bagian depan rumah akan ada pendopo untuk menjamu tamu. Rumah adat Jawa Tengah ini memiliki 4 tiang penopang. Selain itu, Anda juga bisa melihat sentuhan kejawen dari suku Jawa di sisi-sisi rumah. 15. Rumah Joglo. Rumah adat di Yogyakarta. Sama seperti rumah joglo di Jawa Tengah, rumah dari di Yogyakarta ini juga memiliki 4 tiang penopang dan terdiri dari 2 bagian, yaitu rumah induk dan rumah tambahan. Bagian induk adalah tempat utama seperti rumah pada umumnya yang memiliki pendopo, teras, dan lain-lain. Sedangkan rumah tambahan, berisi pelengkap untuk rumah induk. 16. Rumah Joglo. Rumah adat dari Jawa Timur. Memang merupakan ciri khas dari rumah joglo memiliki 4 tiang penopang. Ini pula yang terlihat dari rumah adat Jawa Timur. Ciri khas dari rumah joglo ini terletak pada bentuk dan ukurannya yang unik dan juga makna seni yang tinggi. Umumnya, rumah joglo di daerah ini tidak hanya digunakan sebagai tempat tinggal, tetapi juga untuk menyimpan peninggalan sejarah. 17. Rumah Panjang. Rumah adat dari Kalimantan Barat. Rumah adat Provinsi Kalimantan Barat ini mempunyai ukuran yang besar dan terdiri dari 2 bagian, yaitu bangunan atas dan bawah. Rumah ini sangat unik karena memadukan kesan modern dan tradisional sekaligus. Arsitektur rumah Panjang bertema budaya suku Dayak pada beberapa sisi bangunannya. 18. Rumah Lamin. Rumah adat Kalimantan Timur. Rumah Lamin dari Kalimantan Timur juga tidak kalah uniknya. Gaya arsitektur yang khas dan juga luas bangunannya menjadi ciri khas dari rumah Lamin. Pada bagian atap rumah terdapat ornamen kepala naga dari kayu. Di sisi-sisi bangunannya juga terdapat ukiran atau lukisan budaya yang unik. 19. Rumah Bubungan Tinggi. Rumah adat dari Kalimantan Selatan. Menggunakan konsep panggung dan terbuat dari kayu ulin tentunya membuat rumah ini memiliki ketahanan yang kuat, dan akan lebih kuat lagi jika terkena air. Uniknya lagi, atap dari rumah ini memiliki sudut kemiringan 45 derajat. Keren sekali bukan? 20. Rumah Betang. Rumah adat dari Kalimantan Tengah. Rumah betang dari Kalimantan Tengah ini seperti panggung dengan kayu tinggi yang menopangnya dengan tujuan untuk menghindari banjir. Karena rumah ini sangat besar dan panjang, penghuninya dapat mencapai 150 orang loh guys. 21. Rumah Baloi. Rumah adat dari Kalimantan Utara. Rumah adat Provinsi Kalimantan Utara ini sangat unik. Bagaimana tidak unik? Rumah ini harus menghadap ke arah utara dan pintu utamanya di arah sebaliknya, yaitu selatan. Selain itu, rumah Baloi memiliki 4 bagian, yaitu Lamin Dalom, Ambir Tengah, Ambir Kanan, dan juga Ambir Kiri. 22. Rumah Dulohupa. Rumah adat dari Gorontalo. Rumah Dulohupa ini memiliki tiang kayu sebagai penopang dan juga penghias. Di kedua sisi rumah terdapat tangga, yang merupakan lambang dari tangga adat Gorontalo, yaitu Tolitihu. 23. Rumah Boyang. Rumah adat dari Sulawesi Barat. Rumah Boyang dari Sulawesi Barat berkonsep seperti panggung dengan tiang-tiang penopangnya. Tiang penopang tersebut tidak menancap ke dalam tanah melainkan berdiri di atas batu datar agar rumah tidak tumbang. 24. Rumah Souraja. Rumah adat dari Sulawesi Tengah. Rumah adat Provinsi Sulawesi Tengah ini memiliki 3 ruangan di dalamnya.
Ruang pertama merupakan ruang depan untuk menerima tamu. Sedangkan pada ruang kedua terdapat ruang tengah, yang juga merupakan ruang tamu. Ruangan ini punya tujuan agar penghuninya bisa saling lebih dekat. Untuk ruang terakhir, merupakan ruang rahasia. 25. Rumah Walewangko. Rumah adat dari Sulawesi Utara. Rumah Walewangko ini merupakan rumah adat yang mendominasi di Sulawesi Utara. Sama seperti rumah adat provinsi lainnya, rumah Walewangko ini juga memiliki arsitektur yang unik dan filosofi yang sangat kental dengan adat penduduknya. 26. Rumah Buton. Rumah adat dari Sulawesi Tenggara. Rumah Buton ini terbagi ke dalam 3 strata sesuai pemilik rumahnya. Pertama adalah Kamali Malige, yang biasanya berfungsi sebagai tempat tinggal keluarga sultan. Kedua, Tare Patapale, yaitu untuk pejabat pengadilan. Terakhir, adalah Tare Talu Pale untuk masyarakat biasa. 27. Rumah adat Tongkonan. Rumah adat dari Sulawesi Selatan. Anda pastinya sering mendengar rumah Tongkonan ini. Rumah ini merupakan rumah adat suku Toraja yang berada di Sulawesi Selatan. Tongkonan berfungsi sebagai tempat tinggal masyarakat dan juga tempat acara adat. Arsitekturnya yang unik dan khas ini membuat rumah ini terlihat indah. 28. Rumah Gapura Candi Bentar. Rumah adat dari Bali. Rumah adat Provinsi Bali ini terdiri dari 2 bagian, yaitu rumah huniannya dan juga Gapura Candi Bentar. Arah bangunan, letak, dimensi pekarangan, dan beberapa aspek lainnya, harus mengikuti aturan khusus yang berlaku sesuai aturan agama. Hal inilah yang menjadi keunikan dari rumah Gapura Candi Bentar. 29. Rumah Musalaki. Rumah adat dari Nusa Tenggara Timur. Rumah Musalaki ini biasanya menjadi tempat tinggal bagi kepala suku atau pemimpin daerah dan juga untuk menyelenggarakan acara adat. Rumah adat ini juga menjadi tempat untuk bermusyawarah dan melakukan ritual. Uniknya, rumah Musalaki berdiri di atas batu besar, yang berfungsi sebagai pondasinya untuk mengurangi risiko keretakan, jika terjadi bencana alam. 30. Rumah Dalam Loka. Rumah adat dari Nusa Tenggara Barat. Rumah Dalam Loka terlihat cukup besar dan megah karena merupakan kediaman raja di daerah tersebut. Di rumah ini, hanya terdapat 1 pintu besar sebagai akses keluar masuk. 31. Rumah Baileo. Rumah adat dari Maluku. Rumah adat lain yang tidak kalah unik adalah rumah Baileo dari Maluku. Tidak ada dinding di rumah ini dan berbentuk panggung. Untuk menyangganya, ada 9 tiang di rumah ini dengan batu pamali yang melengkapinya. Biasanya, warga setempat juga menggunakan batu pamali ini sebagai tempat sesaji bagi roh leluhurnya. 32. Rumah Sasadu. Rumah adat dari Maluku Utara. Sasadu merupakan rumah adat suku Sahu. Desain rumah ini menggambarkan tentang kisah hidup bermasyarakat suku Sahu. Selain memiliki keunikan dari sisi arsitektur, rumah ini juga menyimpan banyak filosofi. 33. Rumah adat Kariwari. Rumah adat dari Papua. Kariwari adalah rumah adat asal Provinsi Papua yang didiami oleh suku Tobati Enggros. Bentuknya cenderung lebih modern dibandingkan dengan rumah adat lainnya di Pulau Papua. Atap dari rumah ini berbentuk segi 8, serta 3 tingkat lantai yang dipercaya oleh masyarakat dapat menjaga rumah dari cuaca ekstrim. Lantai pertama dari rumah ini biasanya berfungsi untuk melatih remaja laki-laki untuk menjadi pria dewasa yang kuat dan bertanggung jawab. Kemudian, lantai kedua biasanya menjadi tempat berkumpulnya para kepala adat untuk mendiskusikan hal penting terkait desa. Terakhir, lantai 3 digunakan untuk sembahyang kepada para leluhur dan Tuhan. 34. Rumah adat Mot Aki Aksa. Rumah adat dari Papua Barat. Rumah Mot Aki Aksa ini termasuk rumah adat terunik, soalnya, bagian atapnya terbuat dari ilalang dengan lantai dari anyaman rotan. Dinding-dindingnya tersusun dari kayu dan terlihat saling mengikat satu sama lain. 35. Rumah Honai. Rumah adat dari Papua Pegunungan Tengah. Berikutnya ada rumah adat dari Provinsi Papua bernama Rumah Honai. Rumah ini berbentuk mengerucut dengan bagian atas ditutupi jerami kering. Atapnya mirip dengan batok kelapa dan tidak terlalu tinggi agar dapat menghangatkan bagian dalam rumahnya. Rumah ini khusus untuk tempat tidur dan beristirahat, sedangkan aktivitas lainnya seperti mandi dan makan berada di tempat yang berbeda. 36. Rumah Jeo. Rumah adat dari Papua Selatan. Dari provinsi baru yang ada di Pulau Papua ini, yaitu Papua Selatan, ternyata juga ada rumah adat loh.
Rumah adat dari Papua Selatan ini bernama Rumah Jeu, yang ditempati oleh suku Asmat. Rumah Jeu berukuran besar dengan panjang 15 meter dan lebar 10 meter. Wajar saja, karena rumah ini ditempati oleh anggota suku Asmat yang sangat banyak jumlahnya. 37. Rumah adat Karapau. Rumah adat dari Provinsi Papua Tengah. Beralih ke provinsi baru selanjutnya, yaitu Papua Tengah. Di provinsi ini, terdapat rumah adat bernama Karapau yang didiami oleh suku Kamoro. Wah, ternyata rumah adat di Indonesia sangat beragam dan memukau ya. Banyak sekali keunikan di dalamnya yang tentunya akan membuat kita semakin bangga dengan Indonesia. Dan itulah 37 jenis rumah adat yang ada di Indonesia. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di video selanjutnya.